sambil teman-teman bisa yang lain masuk. Oke, sudah kedengaran ya suara saya? Saya ingin memastikan. Halo, Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Waalaikumsalam. Salam. Waalaikumsalam. Oke. Sugeng enjang bocah-bocah, pripun kabar sedaya? Mugi-mugi panjenengan sedaya dipun paringi kesehatan lan keberkahan, kelancaran. Nggih, sakniki. Nah, di sini Ustazah akan mengajarkan bab bahasa Jawa yang nantinya insya Allah dengan memakai bahasa Jawa maupun memakai bahasa Indonesia akan mengerti, karena di sini tidak ada subtitlenya ya. Jadi kalau di video kita ada subtitlenya, kalau di sini mungkin lebih banyak di bahasa Indonesia akan saya jelaskan. Jadi mix dua bahasa Jawa sama bahasa Indonesia. Oke. Oke, baik, sebelum kita mulai, kita berdoa dulu ya. Berdoa sebelum belajar. Oke, berdoa mulai. Bismillahirrahmanirrahim. Raditu billahi rabbal wa bil islami dinan wa bi Muhammadin nabiyya wa rasulah. Rabbi zidni ilma warzuqni fahma waj'alni minas sholihin. Oke, siap ya untuk belajar? Oke, jika beberapa pekan lalu kita membahas materi bahasa Jawa tentang apa kemarin? Teks pawarto ya, teks pawarto. Kemudian ada juga tembang mocopat. Mungkin ada beberapa teman yang sudah paham, ada yang lebih perlu dipahamkan lagi. Di sini Ustazah akan mereview kembali materi minggu lalu terkait tembang mocopat ya, mocopat dan teks pawarto. Sebelum kita memasuki materi berikutnya yang kita bahas hari ini, yaitu materi unggah-ungguh basa lan aksara Jawa. Nah, sebelumnya Ustazah akan menjelaskan, mereview kembali tentang teks pawarto. Nah, teks pawarto kuwi lek ndek bahasa Indonesia dinamakan teks informasi atau berita ya. Seperti halnya iklan, kemudian media cetak itu seperti majalah, dan radio itu media elektronik ya. Nah, teks pawarto kuwi ada beberapa jenisnya yang mana bisa membuat orang-orang itu bisa terpengaruh ya, kan di dalam teks pawarto itu ada yang persuasi, kemudian ada yang bersifat narasi, kemudian deskripsi. Saya jelaskan dalam bahasa Indonesia biar mengerti ya, sama saja sebenarnya. Kemudian di teks pawarto ini ada yang namanya pembuatannya ya, pembuatan, langkah-langkah pembuatan. Nah, kemarin kita sudah bahas di video, yaitu ono 5W, siji, H. Sama seperti halnya di bahasa Indonesia, kalau di bahasa Jawa itu kalau membuat informasi kudu ono 5W, siji, H. Ya. Apa wae? Opo, kemudian sopo, kapan, ingendi, geneo, kepriye. Ya. H5W 1H. Nah, iku limang pitakonan kuwi kudu ono ing teks pawarto. Jadi ingin membuat sebuah berita harus mencangkup ini 5 pitakonan, 5 pertanyaan ini ya membuatnya. Nah, kemudian teks pawarto itu ono wewaton sing diarani bal. Bal kuwi bener, akurat, lan lengkap. Bener itu maksudnya apa? Informasi diandharake kuwi pancen bener ono lan dumadi. Memang bener-bener informasi itu ada ya, terjadi, nyata, kenyataan. Tidak gorowan, bukan berbohong ya. Yang kedua, ada akurat. Nah, akurat di sini informasi ngandharake kudu bisa dipercaya. Jadi memang harus bisa dipercaya informasinya. Yang ketiga, lengkap. Nah, lengkap iki kudu nyangkup ono 5W, siji, H. Itu ya. Jadi teks pawarto memang kudu ben gak keliru, kudu bener-bener diwoco. Dimulai dari awal sampai akhir. Ya sama seperti di bahasa Indonesia, di dalam teks berita itu pasti ada yang namanya paragraf ya, paragraf deduktif, induktif itu pasti ada. Ya. Kalau kita di sini fokusnya lebih ke
teks pawarto itu apa sih ya, kegunaannya untuk apa gitu, dan bagaimana cara membaca biar mengerti ini teks pawarto, ini bukan, seperti itu. Nah, jadi teks pawarto itu ono loro macam, bisa ing media cetak seperti halnya majalah, kemudian ada media elektronik. Kalau sekarang lebih ke media sosial ya, seperti WhatsApp, IG, Facebook dan sebagainya. Kalau dulu kan lebih ke media cetak, media elektronik, sekarang lebih bervariasi teks informasi yang bisa kita sampaikan. Yang kedua, review yang kedua adalah tembang mocopat. Nah, ini bahasa Jawa kuwi ono sing diarani tembang mocopat. Sebenarnya selain tembang mocopat itu ada, yaitu tembang dolanan, terus tembang mocopat, kemudian ada tembung gede. Lek tembung dolanan pasti sampean kabeh wis seru ya. Tembang dolanan itu seperti lagu kayak jublek-jublek suweng, terus apa meneh? Gundul-gundul pacul. Nah, itu termasuk tembang dolanan lagu yang dilakukan anak-anak seperti itu. Kemudian yang kedua yang kita bahas kemarin di video yang kedua kemarin adalah tembang mocopat. Nah, tembang mocopat ini salah sawijining karangan kang kaiket paugeran ono guru gotro, eling ya kelas 5 kalau nggak kelas ada sudah ada ini. Ustazah ingin menguatkan kembali konsep dari tembang mocopat. Guru gotro, guru wilangan, lan guru lagu. Lek guru gotro berarti apa? Cacahe gotro saben sak podo. Di sini saya ingin menegaskan kembali biar hafal konsepnya ya. Cacahe berarti jumlah ya, jumlah baris di setiap larik ya, jumlah baris di setiap larik. Seluruh guru wilangan. Nah, guru wilangan itu apa? Cacahing wondo saben sak podo. Berarti jumlah suku kata ya, jumlah suku kata. Ojo lali, ojo bingung ya. Terus yang ketelu guru lagu kuwi dongkinge swara saben pungkasaning gotro atau jatuhnya bunyi vokal a, i, u, e, o di setiap akhir baris. Bukan huruf konsonan. Kalau huruf konsonan itu seperti k, f itu bukan, tapi huruf vokal. Contoh. Rambo jatuh. Guru lagunya apa? Bukan R ya. Bukan jatuh. Berarti guru lagunya kemudian lek guru wilangannya apa? Kita hitung coba. Sekar, gambo, ping, catur. Apa biro? Langsung ya. Sekar, gambo, ping, catur. Maaf, 7. Sekar, gambo, ping, catur ya. Dicoba lagi ya. Itu ada 7 apa? Wilangan. Nah, tembung mocopat iku cacahe ono 11. Yo iku masih ingat ya, ada 11. Jumlahnya ada 11. Mijil, Mas Kumambang, Gambo, Sinom, Asmorodono, Gandang Gulo, ya, Gandang Gulo, Kinanti, ono Pangkur, terus ono Burmo, Megatro, lan Pocung, ya, ono 11. Nah, di dalam 11 ini sebenarnya menceritakan tentang asal-usul manusia. Mulai dari dia di dalam perutnya apa bunda ya, sampai dia menjelang kematian. Jadi ada filosofinya, ada maknanya tersendiri ya. Nanti kita akan bahas saya akan bahas di video lain untuk penjelasan makna dari tembang mocopat. Nah, kita akan bahas watak itu ya, mereview kembali. Terus watake mocopat iku sing mijil iku watake asih lan tresno ya. Rasa cintaan, kemudian asih berbelas kasihan. Lek Mas Kumambang berarti watake nelongso ronto-ronto. Maksudnya Kumambang iki ketika kalian kita semua manusia ya yang awalnya hidup di dalam perut bunda, Mas Kumambang, semacam Kumambang karena kita dulu awalnya masih di dalam perutnya bunda ya. Itu maksudnya. Kemudian ada gambo ini anak watake kulino terbiasa nepung aku ya. Terus ono sing jenenge sinom berapiak renyah ya. Asmorodono watake teng
Wih, Duh, mati ono gambang gulo. Wakai luwes ngresepake ono pinanti, angkur, durmo, megatron lan pocong. Jadi tembang mocopat biasanya itu dilakokake biasanya nek pewayangan biasanya kuwi. Kemudian yang acara-acara biasanya dilakokake tembang mocopat. Ada lagi lain namanya tembang gede, kita akan bahas di next time ya, next berikutnya karena kita hari ini akan belajar materi ini dia. Siapkan apa catatannya ya. Sudah kelihatan ya di share. Nah, ini kita akan belajar tentang unggah ungguh basa. Ngerti unggah ungguh basa? Perhatikan. Apa kuwi unggah-ungguh basa? Unggah-ungguh basa kuwi lek ndek anu adat istiadat ya, tata krama, tata susila, bahasa Jawa. Jadi kalau sampean ngomong kalau orang tua, ke mbah, ya ke bude, jadi harus pakai kromo. Atau dengan teman kita sebagai teman kita sendiri ya, saat video call begitu kita juga pakai, ternyata kita pakai unggah-ungguh basa. Tapi ono bedane ya, antarane konco, antarane nang wong tua ya, orang yang lebih tua, kita bahasanya sudah beda lagi, memakai bahasa kromo inggil atau nguku alus ya. Kalau kita sesama teman, saya contohnya koyo Putra ke Haikal gitu ya, itu gawe ngomong biasa kayak biasa ini kayak ustazah jenengan saya berarti ustazah ngoko kayak sampean nah ustazah berarti romo alus gitu. Jadi ada tingkatannya tersendiri untuk kita bisa menghargai orang lain begitu kalau di dalam bahasa Jawa itu seperti itu. Ya, tataran basa ikut diperang dadi loro, dibagi menjadi dua. Siji ono basa ngoko lugu. Basa ngoko lugu ya, tembunge katanya ngoko kabeh. Iki sampe delok iki deleng ya. Panggone kanggo marang wong sederajat. Jadi ngomongnya iku ngoko kabeh. Kaya saya ngoko kan dari tadi ngoko nang sampean. Ya kan? Di sini ngoko itu panggone marang wong sederajat. Kalau saya ke teman saya gitu ngukunya nguku podo. Tapi kalau saya ke orang yang lebih tua berarti beda lagi sudah berubah ya. Jadi sederajat ke teman akrab itu bisa pakai nguku. Kemudian wong tua marang wong anak. Kemudian guru marang muridé, simbah marang putune. Itu biasanya gawe basa nguku. Contohnya kowe arep lunga ngendi to? Berarti itu memakai bahasa ngoko. Beda lagi nanti kalau sudah kalian ke orang tua itu nanti ada sedikit kata yang berbeda. Ya. Sing keloro yaitu kowe arep tangi tuh, kowe mau tuh tangi turu jam piro? Kamu tadi bangun jam berapa? Nah, itu. Jadi bedakan. Kowe mangkat sekolah bareng sapa? Mangkat itu berarti istilahnya berangkat ya. Berangkat ke sekolah bersama siapa? Seperti itu. Next, selanjutnya adalah kita lihat ngoko alus. Sing keloro ngoko alus. Nah, lek ngoko alus itu wis kecampuran tembung romo inggil. Jadi sudah ada campuran antara ngoko biasa kayak tadi dengan romo inggil. Jadi nyampur gitu ya. Basa ngoko ini kecampuran tembung romo inggil. Anggone digunakan penggunaannya seperti ini. Dari sedulur enom marang tuwa. Jadi kayak saudara ya yang lebih muda itu ke orang yang tua. Kaprenah tuwa marang wong enom sing derajate luwih. Jadi seperti ustazah ini ke sepupu gitu ya. Itu kan sepupu saya lebih tua begitu. Jadi saya boleh pakai ngoko alus seperti itu. Luwih dhuwur kaya ibu atau ibu kepada bapak ya. Itu boleh memakai ngoko alus. Contohnya, Bapak mau apa wis dahar tenan? Bapak tadi apa sudah makan? Beneran? Nah, seperti itu. Kedua, tuladhane contohnya, jam loro ibu dikondur saka kantor. Jam loro ibu sudah pulang dari kantor. Dino minggu bapak sowan Pak Desoni. Nah, itu ngoko alus ya, beda.
itu sudah ada apa namanya percampuran. Contohnya kayak bapak mau opo itu anu ngoko biasa ya, ngoko lugu. Terus dahar itu lebih halus ya, lebih halus bahasanya. Jadi percampuran antara ngoko biasa sama ngoko halus. Lanjut. Ini selanjutnya ada kromo inggil atau kromo alus. Nah, ini basa sing tembung-tembung iki kecampuran tembung-tembung kromo inggil anggone wong enom marang wong tua. Jadi orang yang muda seperti kalian berbicara kepada orang yang lebih tua ya, menggunakan kromo inggil atau kromo alus. Kalau nggak bisa gimana Ustaz, nggak apa-apa, belajar ya. Ada pepakan. Nah, itu ada apa namanya kromo inggil, kromo alus, kromo lungu bisa ya, belajar. Namanya juga kita pelan-pelan ya, kita pasti bisa. Contohnya koyok anak marang tua, kemudian putu marang simba, putu cucu ya, biasanya cucu sama simba. Oke. Nanti apabila tiba-tiba mati anu ya, masuk kembali ya. Ini tadi ada ada pemberitahuan sedikit lagi. Oke. Kemudian utawi pegawai marang pimpinane. Tuladane simbah pun diaturi sare wonten kamar. Simbah di sini artinya mbah sudah diberitahu ya, istilahnya sudah tidur. Sare itu halusnya itu sare itu artinya tidur. Wonten kamar, di kamar. Kemudian panjenengan ngastopun apa Mbak? Itu berarti kita itu ngomong halus kepada orang yang lebih tua ya. Kalau mbaknya ke kita, bosong ngumpul lugu boleh. Ngumpul biasa kayak tadi. Kayak saya sampean biasa kan ngumpul, tapi sampean baliknya ke saya, berarti kromo inggil. Itu. Kemudian panjenengan saking kantor ini teh punapa. Nah, sampean dari kantor itu naik apa? Seperti itu ya. Beda. Berarti ada bedanya memang kok ono kromo nguku biasa, kemudian nguku alus, campuran antara nguku biasa sama nguku alus, dan yang ketiga kromo inggil. Iku yang biasanya digawe keseharian ya, keseharian kita kepada orang-orang kita bertemu, dan kebanyakan ya kita kalau nggak ngerti kita pakai bahasa Indonesia, apa-apa alon-alon ya. Oke, selanjutnya ya. Baik, untuk mempersingkat waktu ya, nanti kalau tiba-tiba mati kita bisa masuk kembali. Oke, kemudian ini aksara Jawa. Nah, pasti ada yang tahu ya, ada aksara Jawa. Aksara Jawa itu huruf yang memiliki sebuah cerita atau yang disebut dengan legenda aksara Jawa. Jadi mungkin teman-teman sudah pernah mendengar legenda Aji Soko yang turun-temurun dari mulut ke mulut ya. Sahabat Aji Soko ini jenis Dora lan Sembodo. Nah, berperang untuk merebut keris pusaka milik Aji Saka. Akhirnya Dora dan Sembada ini mati. Untuk mengingatnya, dia membuat aksara Jawa sing terdiri dari 12 huruf. Nah, kenapa sih Aji kok sinau basa Jawa? Yo iki maksudnya ya. Mengingat apa namanya kematiannya Dora dan Sembada ini zaman saiki ku jenenge kaya pengikut setianya, istilahnya kayak pembantu setianya gitu. Nah, Yen ono sing jenenge raja itu jahat ya, ora becik bengis, pokoknya Adiguna, apa itu? Sombong ya. Senengane mangan wong, kanibal kalau saiki itu zamane saiki. Nah, untuk memberantas itu Aji Soko ini membuat yang namanya apa namanya? Misalnya menantang, ingin menghilangkan hal-hal seperti itu yang tidak baik seperti itu ya. Akhirnya siapa Aji Saka ini berhasil membuat yang namanya raja ini Dewata Cengkar jenenge salah dan meninggal ya, menjadi buaya ya, legendanya seperti itu. Nah, kemudian Aji Saka sebelum ke tanah Jawa dia memberikan titah itu amanah kepada abdinya namanya Sembodo ya, namanya Sembodo. Kongkon begini ono keris jogon. Nah, dijogo sampai Sembodo di sesuatu tempat ini. Kemudian Aji Soko berkelana yang akhirnya ingin menumpas yang namanya Raja Dewata Cengkar tadi. Ada Dora di situ, dia diikuti oleh Dora. Nah, kemudian lali ape njukuk sing jenenge keris iku saka mangko tulung jukukno.
Dora sing dikongkon. Nah, Sembodo begini ketemu Dora gak gelem karena apa, dia punya apa ya, janji setia bahwa akan boleh diambil jika yang mengambil adalah Aji Soko. Saat itu akhirnya tarung lah ya, demi Dora ambil Sembodo itu tarung demi disuruh oleh Aji Soko untuk mengambil yang namanya pusaka ini ya. Jenenge wong biyen ya bener-bener oleh dikongkon ya bener-bener dia setia dan memang benar-benar titahnya itu dilaksanakan. Nah, akhirnya tukaran sampai meninggal. Lali Aji Soko lek biyen bener-bener duwe titahin yang Sembodo. Akhirnya disusul ternyata dua-duanya sudah meninggal karena pertengkaran keduanya itu. Akhirnya untuk mengingat itu yang namanya Aji Soko membuat sebuah aksara, yaitu aksara Jawa. Ini yang kita akan belajar hari ini. Ya, pasti sudah tahu ya aksara Jawa itu apa wae iki. Coba delengan. Nah, iki lho. Ana Hono Coroko Doto Sawala Padha Jayanya Maga Bathanga. Nah, Hono Coroko artinya ono utusan, ada utusan. Iku utusan itu ada sapa mangko? Ono Sembodo tadi ya, Sembodo lan Dora tadi ya. Doto Sawala yang artinya podo kekerengan, saling berkelahi. Kemudian podo joyonyo, podo dijayane sama-sama saktinya, ya. Kemudian mogo botongo ini artinya podo nyunggi batange saling berpangku saat meninggal. Nah, seperti itu. Jadi memang benar-benar aksara Jawa ini mengingatkan kembali pada peristiwa Dora dan Sembodo abdi ginasehe Aji Saka. Oke, ayo kita belajar hari ini. Perhatikan, ini ada soal mulang muruk ya. Mulang muruk Purwadi Menyangkuto, Sudarse umurku 12 tahun dan Prabu Arjuna. Kita tulis coba, bentar ya. Ustazah akan coba tulis di sini. Soalnya boleh ditulis ya, mulang muruk bisik ya. Tak tulis di sini. Di whiteboard ya. Coba Ustazah tulis dulu. Bentar. Waktunya kurang 3 menit lagi, bentar. Bentar. Oke, perhatikan. Di sini ada, oke, kelihatan ya. Sebentar, saya dulu. Oke. Mulang. Bentar. Sorry, maaf. Oke. Bentar ya. Baik, kita akan belajar bahasa Jawa yang tadi ya. Nah, tadi itu ada mulang, ya, mulang, muruk. Nah, gimana mulang muruk? Berarti mau disik, mu, terus lo, betul kan lo? Coba dideleng. Terus diwenehi cecak ang. Nah, ini mu, terus ini ang, ya, inilah. Nah, mulang muruk, muruk, supaya jadi kayak paten berarti. Nah, ini mulang muruk. Nah, muruk. Bukan muruko ya, karena di sini ada paten. Nah, lanjut. Yang kedua, contohi anak sing jenenge Sudarsi. Nah, contoh ya. Contohnya seperti apa? So disik, su, terus do piye? Yang ini. Nah, terus ono erdar, sudar, sih. Nah, ono seperti ini ya, ini su, terus ini da, ini r di sini c. Ono hae hapatan piye? Lah, ini Sudarsi. Terus umurku. Oke.
Coba tak hapus ya. Tak hapus kabeh, tak hapus iki. Saiki soal umurku 12 tahun. Berarti ana nganggo aksara angka berarti. Ya. Oke, jadi umurku 12 tahun. Ini apa berarti? Maaf, bentar pakai ho. Ya. Pakai ho. Lalu saya kok pakai mo itu lebih. Oke, pakai ho ya. Nah, ini kan ini ho diwenehi kayak pancing. Terus ini mo. Nah, ini baru mo, tapi keliru. Mu. Nah, ini masih DKI R paten. Set. Wah, umur lagi wis ini mu. Ini R. Umurku. Nah, itu kan. Kan ana ulu nek kene. Maaf suku kok ulu. Terus nek 12 tahun iki kepriye iki? Iki kena asik pertanda ya. Iki angka Jawa iki. Nah, angka Jawa siji iku. Ini 1. Nek sing loro iku kayak kepiye? Wis mirip kaya angka aksara Jawa. Terus ini 2, ya pertanda. Terus tahun ya apa tahun? Ini terus ho. Anak nol ya. Ini kan no. DKI apa? DKI pangkon dan gak jadi tahun no. Assalamualaikum, kita hari ini belajar aksara Jawa ya. Oke, konsepnya Ustazah matangkan lagi. Tadi ada beberapa yang masih belum paham. Kapan kita menggunakan pasangan dan kapan kita menggunakan sandangan. Oke, saya jelaskan lagi ya. Oke, yang pertama yaitu kita kenal dulu aksara Jawa ya. Ho, no, jo, ro, ko, do, to, so, wo, lo, podo, joyo, nyo, mogo, botongo. Nah, di sini ada pasangannya. Perhatikan pasangannya. Ada pasangan ho hingga ngo. Nah, kemudian kita lihat kenapa Ustazah kasih garis di bawah atau titik. Artinya ketika ada garis di atas seperti ini, nanti pasangannya berarti berada di bawah. Kalau berada di seperti ini, setara seperti ini, artinya nanti di atas ya. Jejer. Berarti ho, kemudian anak so, lan po iku jejer, bukan di bawah pasangannya. Nanti Ustazah akan berikan contoh. Kemudian ada layar di sini ya, paten, wikyan, cecak, kemudian ada pangkon. Untuk pangkon ada di akhir kalimat. Pangkon tidak boleh di tengah-tengah. Contohe ya, contohe. Contoh. Kayak mangan sego. Contoh. Ya, mo, kemudian ono ngo di sini ya, ngo, kemudian ono no. Nah, mangan, nah sego, kemudian ono so. Ini sego, gak boleh ada di sini tuh nggak boleh ya. Dia harus berada di belakang. Gimana caranya supaya tidak berada di seperti ini ya? Caranya pasangan itulah yang dipergunakan. Jadi harus digunakan pasangan. Berarti gimana? Seperti ini. Berarti mangan sego. Berarti apa? Mo seperti ini. Kemudian ngo diwenehi no ya. Mangan. Nah, mangan ini mo. Kemudian ini ngo, ini masih no kan? Masih no. Supaya mematikan a ini harus gimana? Pasangan iso ya apa pasangan iso? Iki berarti dideke ndek jejere. Nah, go. Nah, kayak gini. Nulis alus contohnya ya. Coba mo ngene mar. Joy apa ju. Ki terus nu. Ya, marjuki nu. Nulis ya. Lo nulis.
lis, ono so. Nah, kemudian alus ya apa? Berarti gawe pasangan. Ya pasangane ho. Pasangane ho apa? Mangko. Pasangane ho. Iki ya pasangane ho berarti didekek ndek jejere. Berarti ndek jejere gini. Ya. A kemudian lus ya. Ini lu kan ditambahi apa supaya mati. Ini so, aluso. Ini aluso masihan. Ben mati tadi kei pangkon di akhir kalimat. Ini pokoknya pangkon ini berada di akhir kalimat. Gak boleh ada di tengah-tengah. Kalau di tengah-tengah berarti pakai yang namanya pasangan. Ya, contoh jangan asem. Ya, jo dhisik. Jo. Ya, ja. Kemudian ngon, jangan. Berarti pakai no. No dhisik. Nah, iki harus dikasih pasangane apa tadi? Ho. Kan koyok jejer mangko sing iki nih, berarti jangan a kemudian sem. Pakai mo ya. Ingat mo apa? Ki mo. Lah iki dipangkon. Nah, kayak gitu.